يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah sehingga aktivitas kita dapat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah ibu dan bapak sekalian, sebagaimana kita terjadwal untuk bisa belajar dari percikan-percikan ayat-ayat Al-Quran yang kita beri tema tafsir Al-Quran. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan masih dalam kajian surah Al-Fatihah, ya, masih dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat selanjutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Atau barangkali kita akan coba review sejenak satu ayat yang penting dalam runtutan rangkaian ayat Al-Fatihah, yaitu terkait ayat sebelumnya tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon kita bisa fokus untuk mengetahui manhaj atau metodologi pembahasan kita dalam kajian kita saat ini. Pertama, ya, cara kita membahas urutan atau tafsiran ayat-ayat Quran ini ada 3 kaidah yang akan kita gunakan. Pertama adalah tafsir Quran bil Quran, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Jadi bila ayat Quran ditafsirkan dengan Quran yang lainnya, itu lebih baik dibandingkan kita mencari penafsiran yang lain. Ini yang digunakan pertama kali oleh para ulama tafsir. Nah, metode ini saya ingin perkenalkan dulu ilmunya, karena sekarang seringkali, maaf, bukan hanya sekedar ditabrak, ya, tapi dirubah oleh sementara orang untuk melahirkan tafsir-tafsir baru yang bukan hanya menyimpang tapi langsung bertentangan dengan teks ayatnya. Ya, dan kita nanti berikan contoh kurang lebih apa saja yang bisa digunakan oleh mereka. Yang pertama, dalam kaidah tafsir ada yang disebut, kalau kita bahasakan mudahnya dengan 3 rumus utama. 3 rumus utama disebut dengan 2S 1L, ya. 2S 1L, ya. Jadi ada 2S dan 1L. S yang pertama disebut dengan siyak, kata sin siyak, siyakun. Siyak ini artinya teks ayat yang ingin kita pahami, yang nanti ditafsirkan, ya. Misal kita ingin bahas misalnya Quran surah Al-Baqarah misal saja, ayat 62 misal, posisi paling kiri sebelah atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina, dan seterusnya ayat, ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62. Maka ayat yang akan kita tafsirkan ini yang disebut dengan siyaknya nanti. Ya, seperti apa nanti lafaz-lafaz yang menenun ayat ini bisa kita pahami. Bukan cuma kita tafsirkan ayatnya, tidak. Tapi Anda mesti perhatikan kalimatnya. Kenapa menggunakan inna? Kenapa menggunakan alladzina? Kenapa menggunakan kata amanu? Padahal Allah bisa berfirman misal innal mu'minina. Kenapa di sini menggunakan kata innal ladzina amanu? Apa maknanya? Nah, penafsiran pada ayatnya tersendiri yang tengah dibahas itu disebut dengan siyak, ya. Dan ingat betul ya, ayat-ayat Quran Masya Allah itu bukan hanya kalimatnya, setiap hurufnya itu mukjizat, ya, setiap hurufnya, ya. Nanti ketika masuk Al-Baqarah, bahkan kita sudah belajar di Al-Fatihah kan, kita tafsirkan kenapa bismillah ba-nya tidak menggunakan alif,
Ba itu punya 14 fungsi, bagaimana menerapkannya dalam kalimat bismillah, semuanya ada. Nah, ini penafsiran pertama yang mengurai ayat Quran ini disebut dengan siyaq. Nah, kemudian tidak cukup kita memahami ayat dimaksud, ingin membahas Al-Baqarah 62. Lalu kita bahas ayat ini saja, ini tidak cukup. Harus ada korelasi. Coba lihat keterkaitan dengan rangkaian ayat sebelumnya, disebut dengan sibaq namanya, sibaqun. Ya. Jadi ada siyaq, yang kedua ada sibaq. Ya. Apa itu sibaq? Sibaq itu korelasi ayat yang ingin dipahami dengan ayat-ayat sebelumnya sampai mula Al-Quran. Misal, Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah ayat 62, maka sebelum Anda pahami ini saja, ya, teks ayatnya, maka coba lihat keterkaitannya dengan ayat 61, ayat 60, ya. Baik, nampaknya baterainya habis gitu ya. Coba nanti perhatikan sampai dengan ayat 61, 60 sampai ke Al-Fatihah. Jadi intinya korelasi dari Al-Baqarah 62 sampai awal ke Al-Fatihah, ada nggak keterkaitan ayatnya? Ya. Cek ya, kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Baik. Jadi nanti ada ayat-ayat Quran yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka silakan dilihat. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan penafsiran sempurna Al-Baqarah 62, lihat hubungan dengan sebelumnya sampai Al-Fatihah. Kemudian L yang terakhir disebut dengan lihaq, dari kata lahiq. Ini dari kata sabiq, ini dari kata lahiq, lihaq. Hubungan ayat dengan setelahnya. Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah 62, coba cek sampai ke An-Nas. Ada enggak keterangan di ayat-ayat dari Al-Baqarah 63, 64 sampai ke Ali Imran sampai An-Nas? Apakah ada korelasinya atau tidak? Ya. Nah, maka ini bagian yang pertama, ini yang dimaksudkan tafsir Al-Quran bil Quran. Ya. Kadang-kadang Masya Allah, yang ingin kita tafsirkan ayatnya ada di surat itu sendiri. Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah, kalau kita ingin menafsirkan apa itu Al-Qari'ah, Quran balik menjelaskan Mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah, diteruskan ya. Itu yang dimaksud tafsiran, misal siyaq ditafsirkan dengan lihaq, ayat setelahnya. Nah, sekarang ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, muncul entah dari mana ya, sekelompok orang menerapkan metode yang serampangan gitu ya. Bukan hanya memotong metode pakam yang telah dijelaskan oleh ulama, tapi ini mengambil ayat-ayat seenaknya, memotong-motong, jangankan keterkaitan dengan ayat sebelum atau setelahnya ya, ayat utuhnya saja sudah dipotong. Ada sementara orang mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Lalu dia mengambil ayat Quran, dia potong ayatnya. Perhatikan kalimatnya, Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Masya Allah, dia potong sampai sini. Dia katakan, perhatikan kalimat yang mereka ungkapkan. Ini menunjukkan semua agama sama karena seluruh kepercayaan di sini disejajarkan. Sungguh orang yang beriman itu, orang Nasrani, orang Yahudi, as-sabiin, penyembah benda-benda langit, ya, ini menunjukkan semuanya sama kata mereka. Ya. Bahkan dengan senyamannya mereka katakan, ayat ini justru mengungkapkan bahwa, lihat kata mereka, semuanya akan mendapatkan karunia dari Allah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka akan tenang, nyaman dan mendapatkan surga juga. Nah, ini kecerobohan dalam penafsiran yang bahkan teks ayatnya nggak berbicara itu. Teks ayatnya nggak berbicara itu. Lihat kalimat Qurannya, man amana, ya, siapa di antara mereka yang beriman ya, kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Ya, man amana billah, ya, siapa yang beriman kepada Allah, lantas dia mengerjakan amal soleh, baru dia mendapatkan karunia-Nya. Saya beri gambaran begini, saya agak pelankan sedikit. Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia, orang Cina, orang Amerika, orang Timur Tengah, semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya ulangi, asal punya KTP. Semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya mau tanya, apakah setiap orang Amerika boleh menjadi orang Indonesia? Tidak, kalau dia nggak punya KTP. Ya kan? Apakah setiap orang Cina boleh menjadi orang Indonesia? Tidak, kalau dia nggak punya KTP. Ya, bahkan dari kalimat tadi pun orang Indonesia belum bisa dikatakan penduduk Indonesia kalau dia nggak punya KTP. Begitu juga ayat ini ingin berkata, mohon maaf, baik itu orang beriman, kemudian orang Nasrani, orang Yahudi,
penyembah misalnya benda-benda langit, bisa mendapatkan surga kenyamanan hidup sepanjang mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya. Jadi sebetulnya ayat ini ingin ajakan kepada keimanan cuma dengan kalimat yang lembut. Ya. Hanya sekarang terjadi orang seringkali potong-potong ayat untuk bisa menjadikan dan menguatkan argumentasi dan opini yang ingin mereka bangun. Hati-hati dengan orang semacam ini. Ya. Nah, ibu bapak kalau menemukan orang semacam ini, itu aturannya sudah ada di Quran. Sudah ada, dan jangan repot kita ya. Ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 ya. Posisi paling kiri sebelah bawah, Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 140. Baik. Sudah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ada ayatnya? Baik, saya akan agak pelankan sedikit, perhatikan kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Alkitab, Al-Quran. An idza sami'tum, kalau anda pernah mendengar satu kali, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, ayat-ayat Allah mereka ingkari. Masya Allah, maksudnya ke A, mereka tafsirkan ke B ya. Bahkan yang dikatakan misalnya inna dina indallahil Islam, agama yang benar cuma Islam, kata mereka tidak, itu salah tafsir, itu sudah mengingkari ayat ya, sudah mengingkari ayat ya. Coba anda bayangkan, zaman sama, tidak ada. Walaupun mereka sempat ngajak-ngajak ya. Ada utusan kepada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Muhammad SAW, daripada kita ribut kan, lebih baik kita toleran saja. Kami ikut hari ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu ikut kami menyembah Tuhan kami. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu, dan ujungnya ditutup lakum dinukum waliyadin, dan mereka tidak mengatakan semua agama sama ya. Anda bayangkan zaman jahiliyah saja kalimat ini nggak pernah muncul, kok zaman sekarang yang sudah lepas dari jahiliyah bisa lebih daripada itu. Ada sesuatu yang salah di sini, yang berbahaya ya. Nah, kata Allah, Allah berfirman, awas hati-hati, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau anda dengar ayat-ayat Allah diingkari atau sekedar yustahza'u biha, dia mengolok-olok, dia mengolok-olok ya. Ngingkari sih enggak, cuma ngolok-olok ya. Orang mulai berubah, berpakaian dengan baik, dia olok-olok kan? Orang ingin berubah pada kebaikan, dia olok-olok ajaran Islamnya misal ya. Maka kalimat Qurannya fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Duduk di sini kalimat kiasan, maksudnya dekati mereka ya. Jangan dekati mereka dalam segala perangkat yang terkait dengan mereka. Ini maaf, bacaannya jangan dibaca, TV-nya nggak usah ditonton ya, siarannya tinggalkan ya, segalanya yang terkait dengan mereka ya. Ini cara Allah untuk kembali merangkul mereka kembali pada jalan yang benar, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka diberi pelajaran mengerti bahwa semua ini salah, sampai kembali pada jalan yang benar ya. Jadi kalau ibu bapak menemukan yang seperti itu, jauhi, itu berbahaya ya. Bahkan maaf ya, anda kalau punya kitab Sahih Muslim, ada 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, jilid yang pertama halaman 111, bab yang keempat, posisi nomor ke-6, sebelah kiri paling atas ya. Di situ langsung ditulis oleh Imam Muslim, dari hadisnya dari Abu Hurairah, babun nahyi an akhdhir riwayat anid du'afa. Allahu Akbar. Perhatikan kalimatnya. Imam Muslim memberikan bab runtutan hadis yang akan beliau jelaskan, disampaikan pada kita. Kata beliau, babun nahi, bab tentang larangan dari Nabi. Ingat betul ya aturan Qurannya, ingat betul aturan Qurannya. Aturan Quran mengatakan segala yang dibawa Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Quran surah 59 akhir ayat ke-7, posisi paling kanan di perkenahan Al-Hasyr. Wa ma atakum rasuluh fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang dibawa oleh Nabi cepat ambil ya. Nabi ngajarkan kita makan, kita belajar tentang makan di tempat lain. Yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Nabi ngajarkan kita cara berpakaian, orang lain mengajarkan cara berpakaian, yang dibawa Nabi itu yang terbaik, baik dalam ibadah ritual ataupun dalam kehidupan. Nah, jangan dipisahkan ya, hati-hati, karena nanti ada orang belajar sholatnya seperti Nabi tapi lisannya nggak seperti Nabi ya, pandangannya nggak seperti Nabi. Nah, itu jangan pisah-pisahkan. Taib wa manahakum anhu, dan segala yang dilarang oleh Nabi fantahu, sudah selesai, tinggalkan, selesai ya. Nabi larang mencuri, jangan mencuri. Nabi larang jangan berdusta, dilarang mencela, jangan mencela. Nah, sekarang
ada larangan dari Nabi. Artinya kalau Anda melakukan ini, itu sama dengan melakukan perbuatan yang salah, bermaksiat di sini dan berdosa. Apa larangannya? An akhdhir riwayati, untuk mengambil riwayat ilmu, belajar ya, anid du'afa, dari orang-orang yang lemah ilmu. Allahu Akbar. Insyaallah Anda bayangkan, orang yang lemah ilmu saja itu nggak boleh diambil, apalagi yang nggak punya ilmu ya. Awas, ini baru babnya, belum hadisnya, apalagi yang tidak punya ilmu ya. Insya Allah kita menghormati siapapun yang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya, dan kita doakan. Tapi semua itu ada turunan-turunan hukumnya, ada prosesnya ya. Kita tidak merendahkan kalangan profesi tertentu, tapi hanya ingin memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana Bapak Ibu bisa memahami, kemarin penari sekarang jadi ustadz, kemarin pelawak sekarang jadi ustadz, tanpa pernah diketahui dari mana dia belajar, seperti apa mengambil ilmunya. Tiba-tiba muncul menjadi penceramah di hadapan orang-orang, dan yang jadi masalah, yang jadi persoalan bukan orang itunya, yang jadi persoalan ditonton juga gitu. Ini yang salah. Jadi kalau ada orang melihat yang seperti itu bukan cuma menonton, Bu. Ingat betul ini ya, ingat betul kalimatnya. Tidak cuma menonton, tapi dia berdosa. Karena dia mengangkat rating orang yang bersangkutan, kemudian naik ratingnya, disaksikan banyak orang. Jadi ketika orang ini semakin dikenal dan memberikan pandangan agama dan dia keliru, maka penonton itu berkontribusi dalam dosanya. Maka itulah sejak awal Nabi melarang, ini agama bukan mainan. Bukan mainan, ada sesuatu yang penting dalam kehidupan ya. Jelas ya? Ini hati-hati nih, hati-hati, Anda harus cek lagi tayangan-tayangan. Nanti kata Quran kan gampang, tinggalin, ratingnya habis, gak akan muncul lagi. Sudah selesai ya. Disitulah kesempatan ulama-ulama yang baik bisa muncul, memberikan fatwa, itu yang diinginkan ya. Ini di bagian pertama, hati-hati ya. Yang kedua, Anda mesti baca hadisnya. Perhatikan kalimat nabinya, ini yang mengherankan. Dan tadi kita mau sambungkan dengan pengantar kita. Sayakunu fi akhiriz zamani, akan tiba nanti di akhir masa, dajjaluna kadzabun ya, para pendusta yang seperti dajjal. Ini bahasa kiasan ya. Dajjal pendusta, tapi ini bahasanya bahasa kiasan ya, kinayah kalau dalam bahasa Arab ya. Saya mau tanya, dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat Ibu? Pernah dengar riwayat ya? Wah, penipu luar biasa, punya magic ya. Nggak mungkin dia bodoh kalau dia tidak bisa mengelabui banyak orang ya, tidak punya ilmu macam-macam, nggak mungkin bodoh, artinya pintar. Nah kata Nabi, di akhir masa ini ada orang-orang pintar, cuman penipu. Dia pintar Pak, Bu, dia pintar ya. Masya Allah, gelarnya banyak, S1, S2, S3, sampai S-nya banyak, dingin sekalian kan. Ada dokter, ada profesor, macam-macam. Cuma persoalannya, kadzabun, dia berbicara dusta. Apa yang dia dustakan? Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang agama yang membuat Anda heran, kaget mendengarnya, bahkan belum pernah disampaikan oleh orang-orang di zaman dulu. Nah ini yang berbahaya. Anda jangan melihat juga pada gelar yang melekat di dalamnya ya. Bagaimana logikanya orang misalnya ahli sejarah, profesor memang di bidang sejarah, tapi nggak tahu fikih, tiba-tiba bicara tentang fikih ya. Profesor di bidang A atau dokter di bidang B, tidak paham tafsir, tiba-tiba berbicara tentang tafsir. Nah itulah yang dimaksudkan di hadis ini. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, Anda mesti waspada dengan mereka, itu berbahaya ya. Bahkan di antara mereka ada yang disinyalir oleh Quran memiliki kemampuan retorika yang begitu cantik. Hati-hati Pak. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Quran surah 2 ayat 204 sampai 207. Sebentar. Kita agak pelan sebentar ya, kita baru pengantar. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam ya. Wa minan nasi, dan diantara sementara orang, enggak semuanya, cuman ada dia diantara sementara orang, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, yang kata-katanya itu begitu menarik kalau dia bicara ya. Menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Hati-hati, menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, kadang-kadang dia bawa nama Allah. Bawa nama Allah, bahkan bersumpah dengan dirinya. Ada yang ngutip ayat-ayat Quran cuma dipelesetkan, ada yang ngambil hadis cuma ditebarkan maknanya dengan suasana yang keliru ya. Wa huwa aladul khisam. Perhatikan, padahal kata Allah ini musuh yang paling berbahaya, yang paling berbahaya ya.
Karena itu pesan kami yang pertama, jika kita ingin belajar tentang tafsir, maka ibu bapak harus mencari orang-orang yang benar memang menguasai di bidangnya, paham kalimat-kalimat Qur'annya dengan rumus yang pertama ini tadi, ya, 2S 1L. Ya. Ini artinya nggak sembarangan. Kalau kita pengen menafsirkan ya harus hafal Quran dulu, harus tahu. Ya, minimal nanti kalau kita tidak tahu, tidak paham keseluruhannya Quran, maka mengambil rumus yang kedua, Quran ditafsirkan lewat hadis Nabi SAW. Ini rumus yang kedua. Ya. Jadi Quran dengan Quran, ya, Masya Allah. Yang kedua Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Ini ya, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Baik, Masya Allah, Nabi SAW diberikan tugas oleh Allah untuk menjelaskan kandungan Quran, diutus kepada kita, diberikan tugas untuk menjelaskan, mempraktekkan semua amalan. Setelah dicontohkan oleh Nabi, kitanya nggak ambil, kan keterlaluan, kan? Keterlaluan. Allah sudah turunkan, memilih seseorang, ditugaskan untuk membimbing umat, menjelaskan kandungan Quran. Dan Masya Allah, esensi Nabi Muhammad itu SAW, betapa istimewanya beliau, itu sebelum dilahirkan tugasnya sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Saya beri contoh misalnya Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua ayat 129. Pelan-pelan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Ya. Masih ingat penjelasan kami dulu? Kami pernah terangkan. Ya, ingat Ka'bah itu sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan umat manusia yang turun, berdasar keterangan di Ali Imran Quran surah 3 ayat 95 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya, tersisa pondasinya. Ya. Jadi kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam itu tidak mudah. Ya. Ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi. Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Ya. Jadi melewati 5 generasi dulu baru sampai kepada Nabi Adam. Setiap generasinya bisa ribuan tahun. Ya. Hancur ini, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan kaidah. Kaidatun kalau satu. Lebih daripada 1, 3, 4 dan seterusnya berubah kalimatnya dari kaidah menjadi qawaid. Qawaid. Maka zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan beliau dibantu putranya Ismail alaihissalam untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Meninggikan disebut dengan rafa'a, pondasi disebut dengan qawaid. Maka muncullah Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi bukan membangun, meninggikan pondasi Ka'bah yang runtuh. Jelas sampai sini? Baik, Ibrahim alaihissalam ketika mulai melangkah menapakkan kakinya untuk membangun, maka tapak pertama yang mengangkat derajatnya disebut dengan maqam. Maqam, ya, sampai sekarang kita temukan maqam Ibrahim. Maka saat beliau akan membangun itu, qadarullah tiba-tiba anaknya sudah mulai mendekat membawa batu, ya, mengatakan pada ayahnya, kalau bahasa kita, boleh nggak saya bantu? Boleh nggak saya bantu? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau sudah disusun-susun membentuk sebuah batas tertentu, bagian dari bangunan disebut dengan hijr. Maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan Hijr Ismail. Jelas ya? Baik. Kenapa kalimat Ismail diakhirkan di ayat ini padahal bisa Allah mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'id. Dalam bahasa Arab kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh dua subjek secara bersamaan, itu artinya perannya sama. Tapi kalau kalimat terakhir diakhirkan, misal wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id baru Ismail, wa Ismail, itu artinya orang kedua berperan hanya membantu saja, membantu. Jadi Ismail datang membantu. Nanti kita tafsirkan insya Allah kalau saya masih hidup dan kita masih ada waktu, ya, sampai ke Al-Baqarah nanti kita akan lihat bagaimana tipsnya seorang Ibrahim alaihissalam bisa menjadikan anak yang masih belia itu melihat bapaknya kerja, pengen bantu.
Itu kan nggak mungkin kalau ayahnya nggak memberikan perhatian. Saya balik tanya ya, antum, Masya Allah, luar biasa, punya pekerjaan aktivitas. Pernah nggak ketika anda bekerja anaknya tergerak untuk membantu? Bapak cuci mobil, kelihatan anaknya. Pernah nggak anaknya tawarin, Pak saya aja? Atau jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai? Atau mungkin ibunya saat sedang menyapu, pernah kasih kakak mengatakan, Mas saya aja yang nyapu? Atau jangan-jangan ibu yang nyapu, anak yang tunjukkan, Ma itu kurang tuh gitu ya. Coba cek. Nanti kita akan belajar. Tidak mungkin, mustahil. Ini seorang nabi, seorang rasul, sibuknya luar biasa, punya aktivitas kerja juga, tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Dan beliau ada di Kanaan, anaknya ada di Mekah, bisa jalan kaki itu. Makanya disebut Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik, seorang penyeberang. Seorang penyeberang. Dalam bahasa Arab, serapan, singkatan dari Abun Rahim, bapak yang sangat perhatian. Ada orang laki-laki, bukan yang di sini ya, mohon maaf. Ada orang laki-laki, bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa? Sampai dunia dicari di luar, lupa dengan harta yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat poin-poin ini ketika sampai pada poinnya. Ya. Ini berlaku untuk saya juga, untuk semua ya. Jadi saya mengingatkan di sini. Baik, kita kembalikan ke sini. Ya, ikhwas sekalian. Setelah selesai bangun Ka'bahnya, meninggikan maksudnya bangunannya, keduanya berdoa. Di antara doanya ayat 129, Rabbana wab'ats fihim. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan sekitaran Mekah ini, sekitaran Ka'bah. Siapa rasul yang diutus di sekitaran Ka'bah lahirnya? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Tolong utus nanti seorang rasul dari sekitaran Ka'bah ini, dari kalangan mereka di kota Mekah, yang memiliki tugas yatlu alaihim ayatika, yang menyampaikan nanti ayat-ayatmu, maksudnya wahyu. Tugas Nabi itu begitu datang wahyu, misal turun ayat alhamdulillahi rabbil alamin, itu harus langsung disampaikan, tidak boleh ditahan. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kandungan wahyu ini, disebut dengan hadis. Turun ayat tentang salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bagaimana cara salatnya? Ditunjukkan oleh Nabi, maka diajarkan oleh Nabi. Makanya ketika seseorang salat di samping Nabi, Anda bayangkan, Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Di kisah yang sama diberi judul Babul Musifis Shalah. Bab tentang orang yang sholatnya buruk. Ada seorang sahabat di zaman Nabi datang kepada Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, Pak. Di samping Nabi. Begitu selesai sholat, fasallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Perhatikan komentar Nabi. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata pada orang ini, sholli fa innaka lam tusalli. Mas, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat, kata Nabi. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Anda bayangkan, sampai 3 kali orang ini mengulang yang serupa, Nabi mengomentari yang sama. Maka kemudian orang ini berkata, bima ma'na ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti sholat dengan benar, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau pengen sholat sempurna, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Sampai dengan salam, sampai kita dengar hari ini kalimat Nabi, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Yang menarik, sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kata Nabi, salat Anda belum sempurna. Ada orang bukan sahabat Nabi, bukan salat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa aman dengan salatnya. Dan anehnya sahabat yang tadi merasa salah, pengen belajar dari Nabi, yang bukan sahabat gak mau belajar. Padahal ustadznya sudah ditebarkan oleh Allah, hadir di sekitarannya, Masya Allah tempatnya enak, keadaannya nyaman, belum mau belajar juga. Dengan cara apa lagi? Mesti difasilitasi. Tapi poinnya tugas Nabi adalah mengajarkan tentang tata cara ibadah. Kemudian wal hikmah, mengajarkan esensinya. Apa maksudnya? Ada maknanya, Bu, Pak. Kita berdiri seperti apa berdirinya? Diatur itu. Nggak sembarangan. Nanti kalau sudah selesai ini, terkait dengan sholat, nanti kita insya Allah bahas lebih rinci. Itu diatur. Berdiri nggak sembarangan, sampai Nabi pernah bawa pedang, gitu kan? Dan satu yang lain dirapatkan. Begitu lurus mana yang diukur, yang rapat tuh mana yang rapatnya. Ada, nggak sembarangan. Ada aturannya. Taib. Dan esensinya dijelaskan apa maksudnya. Terakhir, wa yuzakkihim, dampak ibadah yang benar akan berpengaruh pada keadaan hati yang baik. Taib. Nah, didoakan sebelum Nabi Muhammad diutus. 30 generasi sebelumnya.
Jadi sebelum beliau lahir 30 generasi sebelumnya itu sudah didoakan akan muncul seorang nabi, rasul menjelaskan fungsi ini. Yang penjelasannya nanti akan dikenal dengan hadis. Pernah saya sampaikan di sini kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum Rasulullah dilahirkan, Allah sudah memberikan sinyal kepada kita akan nabi penting, akan ada nabi penting, rasul penutup, membawa misi menerangkan kandungan Quran. Masa beliau sudah terangkan kita nggak ambil? Kan aneh namanya gitu ya. Beliau sudah contohkan, sudah terangin, kita nggak ambil. Makanya saat kita akan menafsirkan Quran, kemudian ada tafsiran dari Nabi SAW, maka tafsir ini yang kita utamakan dibandingkan pemikiran kita sendiri. Maka nanti ada kaidah, orang sehebat apapun menafsirkan dengan logikanya tanpa bersandar kepada ini, fahuwa mukhti, kata Nabi, tetap salah dia. Tetap salah, sekalipun dia benar, tetap salah. Karena salah dalam manhaj. Salah dalam manhaj. Maka bagaimana dengan seseorang tidak pernah belajar hadis, tidak tahu isi Quran, tiba-tiba menyampaikan kalimat-kalimat dan dia katakan ini tafsir Quran? Itu orang paling berbahaya. Paling berbahaya. Yang ketiga, manhajnya adalah setelah kita tafsirkan dengan Quran, lihat keterangan di hadis, baru kemudian kita melihat bagaimana keterangan ulama-ulama yang memahami runtutan tafsiran ini. Dari mulai sahabat, kan? Yang paham dari Nabi kan sahabat, kita nggak pernah lihat Nabi kan? Ya, sahabat lihat Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, pada orang setelahnya. Maka kita coba berkandar pada qaul atau pendapat ulama yang thiqah, ulama thiqah. Hati-hati ya, mohon izin, tolong hati-hati betul. Ukuran ulama di Quran bukan orang pintar. Oh, hati-hati, bukan orang pintar. Kalau orang pintar banyak Pak, Bu ya, orang pintar banyak. Ya. Ada orang pintar, ada orang yang mengaku pintar, itu lain. Siapa ukuran ulama di Quran? Ditemukan di Quran surah 35 Fatir, dari ayat 28 sampai 29-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya cepat saja. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kalau Anda ingin mencari ulama, Quran surah 35 Fatir ayat 28 sampai 29-nya, maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang disebut ulama itu bukan cuma dia tahu, paham, pintar, tidak ya. Tapi yang paling takut pada Allah. Takut pada Allah. Masya Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut dengan Allah, takut berbuat maksiat, keluar kebaikan-kebaikan. Jadi kalau memandang misalnya dia ingin lihat dengan matanya, dia takut kalau memandang Allah tidak ridha dengan pandangannya. Makanya beda pandangan orang beriman dengan pandangan bukan beriman, beda Pak. Coba fungsi mata apa fungsinya? Tuh, kita sudah clear ya? Bukan melihat ya, bukan melihat. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Bukan melihat, fungsi mata itu sering kami tegaskan sampai tadi pagi, kami di Cinere, kami sampaikan fungsi mata itu bukan melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau yang nggak baik nggak usah dilihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kaidahnya ya, ini baru mata ini baru mata. Ya. Masya Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat pandangan orang beriman. Yaghuddu min absarihim, pandang yang baik-baik. Kalau tidak baik palingkan. Jaga pandangan. Jadi ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ghadul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika pandangan Anda mengacu pada yang tidak diridhai Allah, ada syahwat, ada yang tidak bagus dan macam-macam, maka palingkan, nggak boleh dilihat. Untuk ibu ayat 31-nya sama. Coba deh cek ya. Sekarang jam berapa? Ke 1:30 misal. Antum bangun jam berapa? Bisa 3:30 misal saja. Sudah berapa jam sampai sekarang? 3:30 ke 2:30. Masya Allah, taruhlah misal saja, taruhlah hampir 12 jam misal saja. Misal, dari 12 jam ini sudah berapa kali mata kita salah lihat? Dari bangun tadi sampai sekarang, barangkali lihat TV sudah salah. Antum yang laki-laki deh ya, lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Udah ini kan? Belum di jalan mau kesini mungkin salah lihat juga, di handphone salah lihat juga. Masya Allah, itu baru mata, ya, belum telinga kita, belum lisannya sampai ujung kaki. Nah ulama itu nggak begitu. Ulama itu yang baik, dia tahu, karena dia tahu ilmunya, dia praktekkan. Begitu mau bicara, demi Allah saya katakan,
Tidak akan disebut ulama orang-orang yang lisannya mudah untuk bertutur pada yang tidak diridhai Allah. Apalagi memasukkan fatwa demi kepentingan tertentu, itu nggak akan ada. Mustahil itu, mustahil. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita ingin melihat ulama-ulama, maka perhatikan siapa yang paling takut, yang kira-kira hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan macam-macamnya dalam kehidupannya. Ya. Kalau yang pintar itu banyak, yang pintar banyak. Ya. Dan kita doakan ulama-ulama kita sehingga memiliki sifat khasyah ini. Ya. Jadi jangan mencela, ya. Arahnya mendoakan daripada mencela, itu tidak bagus. Manhaj ini yang akan kita gunakan. Dan nanti juga insya Allah ya, kami juga akan melihat beberapa kitab-kitab yang bisa kita perkenalkan. Ya. Hari ini saya nanti bawa satu kitab tafsir, ini yang pertengahan. Ya. Jadi bahasanya susah juga tidak, gampang juga tidak terlalu. Jadi tengah-tengah. Ya. Insya Allah ini masih asli, kami dapatkan langsung dari gurunya, dari penulisnya. Ya. Di 2006 kami berada di Kairo, dan alhamdulillah bisa belajar langsung pada penulis kitab ini sebelum beliau meninggal dunia. Kami tinggalkan Kairo, beliau meninggal. Ya. Saya sempat di Al-Azhar 2006. Kemudian kita belajar tafsir dan pulang diberikan hadiah kitab ini, satu set nanti kita tunjukkan. Ya. Ini masih asli masih bahasa Arab. Ya. Nanti kita bahas insyaallah. Dan belum ada terjemahannya, Taib, kalau sudah paham manhajnya, nanti kita hadirkan kitab-kitab ulama. Dan yang paling mengikuti manhaj ini di antara tafsir yang populer itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin belajar tentang tafsir, baca-baca di rumah, salah satunya yang bisa dibaca menjadi rujukan tafsir Ibnu Katsir, ya. Salah satunya, yang lainnya insya Allah akan lebih banyak lagi. Taib, kita masuk pada bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita sudah tuntas bahaskan mengenai makna ayat Maliki Yaumiddin, dan kita kaitkan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesimpulan pertama, ayat Maliki Yaumiddin memberikan pesan kepada kita bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Saya ulang ya, hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Malik, Allah yang punya, bukan kita yang memiliki. Yang kedua, seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita satu saat akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Yaumiddin, Malik Yaumiddin, saya yang punya, dan satu hari nanti saya akan tanya. Anda nanti lihat bahasan kita di rekaman yang sebelumnya supaya bisa menyambungkan korelasi dengan bahasan hari ini. Pelan-pelan. Jadi baik itu nikmat yang berada pada jasad kita, hati-hati, pandangan itu nikmat, mata itu nikmat, telinga itu nikmat, dan ini punya Allah, bukan punya kita, karena bahasanya titipan. Jadi mumpung Bapak Ibu, saya, kita dititipkan nikmat ini, gunakan pada yang baik. Kalau enggak ya salah, keliru. Akan ditanya oleh Allah. Saya beberapa saat lalu, kami ada di Padang, di daerah Payakumbuh, sampai ke daerah Padangnya. Saya mau kasih gambaran begini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Dari nikmat usia saja ya, sekarang ada gerakan luar biasa menuju generasi Quran. Generasi Quran. Daerah Payakumbuh itu ke Padang sedang menciptakan suasana kota Quran. Anak-anaknya bergerak kepada Quran, sampai wali kotanya, Masya Allah, sampai wali kotanya. Anda bayangkan sekarang, beberapa daerah di Indonesia saja, bukan di Arab, itu anak 4-5 tahun sudah mulai bisa terbiasa menghafal sampai 15 juz Quran, setengah Quran. Anak usia 4-5 tahun, rata-rata 15 juz, 10 juz, beberapa tempat sudah seperti itu. Maka kalau kita misalnya diberikan usia yang berlebih daripada itu, 40 tahun, 50 tahun, jangankan menghafal, untuk baca saja belum tersentuh, anak ketinggalan. Jauh gitu. Di persaingan ke surga itu tiketnya makin mahal Pak sekarang, Bu, bukan makin murah. Jadi kalau Anda nggak siapkan sekarang, jauh. Bisa nggak kebayang, ada anak, belum berlaku hisab untuk anak itu, taklifnya belum berlaku, kalau sholat juga dia nggak dihisab, maksiat belum dihisab, dia sudah berusaha mencari bekal untuk menghadap Rabbnya, menghafalkan Quran. Ada orang yakin akan dihisab, usianya lebih daripada itu, dia masih bermain-main dalam kehidupannya. Suatu saat akan ditanya. Yang paling luar biasa itu, Masya Allah, saya sampai diam, saya sampai menangis Pak. Hati saya menangis. Saya beberapa detik diam begini, kayak nggak sadar gitu. Kami diundang ke daerah Telas namanya, di Binangun, ujung Jawa Tengah, daerah agak ke dalam terpencil. Jadi Anda cari di Google itu, di Google belum tentu ketemu. Saking terpencilnya gitu ya. Masya Allah, kami dapat info ada keluarga perawat kambing di situ. Kita kunjungi, karena kisahnya ini luar biasa. Kami datang ke situ,
Masya Allah melihat satu keluarga, wajahnya memancarkan aura kebaikan, kan? Ternyata Anda tahu hidupnya itu cuma 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Tidak ada tampak di wajahnya keluhan. Kami datang sudah mencari hidangan terbaik untuk tamunya. Ada yang masak ikan dulu segala, itu tampilkan coba 100.000 per bulan. Bisa nggak Anda terbayang? Ada orang desa, di tepian desanya, hidup 100.000 per bulan, tidak pernah mengeluh. Ada orang, Masya Allah, mengatakan saya orang kota, ratusan kali lipat daripada itu, hampir setiap detiknya terisi dengan keluhan. Tapi yang menarik, ketika kami lihat kambingnya, ada 4 ekor pada saat itu, kami ditunjukkan, Allahu Akbar, ketika saya lihat, itu seluruh kambingnya ditutup dengan potongan aqua, Bang. Ya, Ibu ya, yang kayak ada 1 liter itu kan agak besar ya, ditutup di mulutnya begini. Saat ditutup seperti itu, saya tanyakan, ini kenapa kambingnya? Sakit? Tegas saya tunjuk, sampai saya tunjuk, ini sakit kambingnya. Perhatikan jawabannya, ini kami sampai diam, sampai saya menangis dalam hati. Lihat jawaban orang ini. Ini kambing tidak sakit, tapi kami baru datangkan dari penjualnya. Sampai tiba di sini, kami tutup mulutnya supaya tidak memakan yang bukan haknya. Supaya tidak memakan yang bukan haknya. Demi Allah saya katakan, orang ini cuma dititipkan 100.000 plus kambingnya, dan itu pun yang dirawat punya orang lain. Dia jaga setiap sennya sampai hak kambingnya. Anda dititipkan berapa oleh Allah? Dan sudahkah Anda bisa pastikan ketika Allah menanyai suatu saat nanti Anda bisa pertanggungjawabkan setiap sennya? Di mana digunakan? Dan karena itu punya Allah, bukan punya kita. Punya Allah, satu saat akan ditanya gitu ya. Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika Engkau titipkan kepada kami, bagaimana cara kami menggunakannya? Seperti apa kami ya Allah? Dan kalau kami punya kesulitan, seperti apa memohon petunjuk-Mu? Seperti apa Engkau akan menolong kami? Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita coba mulai pelan-pelan. Ya, kita lihat dalil turunannya dulu supaya rumus siyak, lihaq dan sibaknya berlaku, dan keterangan hadis Nabi serta pendapat para ulama yang menyertai ini. Bismillah. Quran surah ke-51 ayat 56. Kita ambil satu aja untuk mempercepat. Kemudian hadisnya kita ambil cepat. Hadis riwayat Abu Daud, kita ambil satu-satu saja. Nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Baik ya, saya sudah pernah kisahkan ini. Nah, beliau di masanya dikenal dengan orang yang sangat pandai dengan hadis. Sampai lisannya begitu lunak dengan hadis. Jadi kalau ditanya apa aja Pak, hadis dijawab tuh. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya, ini ada hadisnya. Hingga orang-orang mengatakan, kalau dulu Nabi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya, Anda kasih besi ke Nabi Daud bisa jadi apa aja. Maka Sulaiman As-Sijistani bisa melunakkan hadis dengan lisan dia. Maka digelarilah pada saat itu dengan nama Abu Daud. Kalau Nabi Daud melunakkan besi dengan tangannya, Abu Daud melunakkan hadis dengan lisan dia. Hafal 500.000 hadis ya, dengan sanadnya keseluruhannya. Termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menggelari beliau dengan Abu Daud. Jadi kalau Bapak Ibu beli kitab Sunan Abu Daud, di pengantarnya ya, di jilid yang pertama, di cover bagian luar, posisi sebelah tengah, itu disebutkan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Disampaikan oleh beliau, inilah Abu Daud yang bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Dari 500.000 hadis ini diseleksi 4.800 hadis sebagai penunjuk ajaran fikih. Jadi cara tentang wudu, tentang sholat, tentang macam-macam. Kalau Anda ingin lihat tuntunan dari Nabi, itu kalau mau cepat carinya jangan di Al-Bukhari Muslim. Cari di kitab Sunan, paling bagus Sunan Abu Daud. Misal, antum dari i'tidal mau ke sujud, yang duluan nempel ke tempat sujud, telapak tangan atau lutut duluan? Oke? Nah, itu di Al-Bukhari nggak ada. Di Muslim nggak ada, cuma ada di Abu Daud salah satunya. Ya, yang pakai telapak tangan nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, yang pakai lutut yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Tapi keduanya cuma ada di Abu Daud. Dari 4.800 hadis itu ada 15 hadis qudsi. Posisi hadis nomor 2 hadis qudsinya nomor hadis 649. Ini terkait dengan bahasan kita. Taib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin boleh saya hapus yang atas ini? Alhamdulillah. Itu fokus saja ya. Datang, lihat, fokus, tulis. Biarkan saya terangkan sendiri, tulis sendiri dan hapus sendiri ya. Insyaallah.
Bismillah. Iyyaka na'budu wa, kita turunkan lagi ke bawah. Iyyaka nasta'in. Masya Allah. Baik. Perhatikan sini, ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kadang-kadang banyak orang mengeluh padahal solusinya sudah ada. Baik, ya Allah, Engkau titipkan kepada kami berbagai hal, termasuk jasad kami. Jasad ini juga akan kembali kepada Allah, kan? Bahkan Allah menegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, ya. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diuji dengan musibah, Anda bersabar, yakinkan pada diri, inna lillah, kami milik Allah. Kami, bahkan tubuh kami ini semuanya, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan satu saat kami akan kembali kepada Allah dan ditanya tentang semuanya ini. Ya, latus alunna yauma idzin 'anil na'im, akan ditanya semuanya. Nah, bagaimana supaya saat ditanya itu ya, keadaan kita mudah, dipertanggungjawabkannya enak, nyaman digunakan, mendapatkan pertolongan Allah? Maka ayat selanjutnya menyampaikan iyyaka na'budu. Jadikan seluruh apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah karena Allah. Ya. Karena itu kita ikrarkan, iyyaka, ya Allah, kami hanya tujukan untukmu saja. Ya. Seluruh aktivitas, seluruh nikmat yang Kau titipkan, na'budu, sebagai ibadah kami hanya kepadamu. Asal kalimat ini, asalnya na'budu iyyaka. Jadi kalau kalimat standarnya dalam bahasa Arab, kalimat standar itu kalimatnya asalnya iyyakanya belakangan. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Cuma kalau orang Arab dahulukan kata iyyakanya, didahulukan daripada kalimat na'budunya, ini rumusnya disebut dalam ilmu balaghah dengan al-ikhtisas, untuk menunjuk komitmen kekhususan. Saya ulang, menunjuk satu komitmen yang mengkhususkan sesuatu tanpa yang lainnya. Khusus, yang mengkhususkan sesuatu tanpa peduli pada yang lainnya. Mohon izin saya pelankan sedikit ritmenya karena kita sudah sampai pada inti bahasannya. Perhatikan gambarannya. Kalau Anda katakan na'budu iyyaka, itu masih standar. Ya Allah, kami siap menyembahmu. Ya. Demikian. Tapi kalau ada kepentingan lain, Anda bisa abai. Misal, Bapak Ibu mau sholat ya, subuh jam berapa sekarang? Misal 4.45 gitu ya, 4.45. Bapak mau sholat, Masya Allah, sholat menyembah Allah. Kita katakan na'budu iyyaka, kami akan menyembahmu. Kita mau sholat, tapi begitu mau sholat tiba-tiba bolanya belum selesai. Masya Allah, pertandingan Madrid lawan Sevilla kan belum selesai sampai babak perpanjangan waktu, misal. Ya, azan sudah manggil. Maka ketika orang-orang cuma mengatakan na'budu iyyaka, dia masih peduli pada yang lainnya. Mungkin simpen dulu. Ya, mohon maaf, TV-nya teruskan dulu, sholatnya simpan dulu. Begitu selesai tayangan bolanya baru kemudian sholat. Sama ibu juga ya, Masya Allah. Begitu sedang nawar, misal ya, di Mall Kelapa Gading sedang nawar sesuatu, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana ada musalla. Ibu sholat dulu atau nawar dulu? Alhamdulillah, begitu ibu mau sholat, tiba-tiba di suara itu setan masuk ke situ mengatakan diskonnya naik 95%. Sholat dulu atau kembali nawar? Tidak mudah gitu ya. Itu nggak mudah. Tidak mudah ya. Baik, pelan-pelan. Saya kembalikan. Nah, kalau kita mencoba menepikan ya, yang lainnya selain satu hal tertentu, pokoknya saya mau fokus pada yang ini, yang lain enggak. Itu rumusnya dalam bahasa Arab, dahulukan iyyaka-nya ke depan, pekerjaannya diakhirkan. Seakan-akan kalau Anda sudah mengatakan iyyaka hanya untuk Allah saja, maka yang lain itu hilang. Yang lain hilang. Maka kalau orang sudah iyyaka saat dia mau beribadah, maaf, dia mau sholat dia nggak peduli. Ya. Apakah ada situasi misalnya acara di TV, pekerjaan yang tidak terlampau penting, ya, dia nggak akan peduli. Yang penting sholat ya kerjakan. Ya. Bapak juga sama dalam Jumat itu kenapa disandingkan dengan jual beli? Ya. Dengan jual beli. Bahkan di ayat ke-11-nya ada isyarat bahwa ada orang-orang yang tega mengabaikan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Ada bisnis di tanda tangan, proyeknya miliaran terjadi pada saat Jumat. Dia tinggalkan Jumatnya, dia kejar bisnisnya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Zaman Nabi pernah ada yang begitu di awal-awal masa Jumat karena belum tahu. Pernah. Sampai turun ayat, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah." Kata Ibnu Katsir ketika beliau sedang khutbah,
ditinggalkan oleh banyak orang, tersisa tinggal 12 orang saja. 12 orang. Ya. Nah, ada rumus nanti di tafsir, kalau ada kejadian tidak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung di masa berbeda dengan tokoh yang berbeda. Bisa ada, bisa didapati. Ya. Nah, orang iyaka tidak begitu. Begitu dia katakan iyaka, cuma Allah aja, yang lain enggak. Yang lain enggak. Nah, yang menarik, ini poin kita. Na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya. Ini baru tubuh. Ya. Belum pakaian. Jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer. Bukan untuk ria. Bukan untuk dilihat orang. Ya. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat nyaman, kan? Masya Allah. Dipakai ibadah nyaman. Bagaimana dengan kendaraan? Sama. Ya, jadi ketika Allah titipkan motor kepada Anda, mobil kepada Anda, hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja, tapi bagaimana caranya jadi ibadah. Ya. Maaf kalau cuma kendaraan aja, jangankan orang Islam, non-Muslim pun punya. Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya. Cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain. Ditulisin baiti jannati, rumahku surgaku, tapi orang rumahnya nggak pernah sholat. Rumahnya ke surga, yang orangnya enggak. Ini masalah kan? Jadi kalau Anda cuma punya rumah, non-Muslim pun punya rumah. Bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang. Ya, Masya Allah. Ya, itu tidak menarik gitu kan? Jadi harus beda. Makanya ketika kita sholat, kita diingatkan lagi setiap sholat. Setiap sholat. Ayo kuatkan pada dirimu komitmen. Saya harus komitmen. Setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah. Iyyaka na'budu, cuma untuk Engkau ya Allah. Untuk Engkau, itu bedanya. Ya. Jelas sampai sini ya? Pelan-pelan. Jadi kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, mesti jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita. Bukan untuk main, untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan, nikmat yang melekat pada dirinya, untuk ia jadikan sebagai ibadah kepadaku. Kata Allah, sebagai ibadah. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya di sini, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Manusia disebutkan di sini dengan kata ins. Padahal manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Ada bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ada ins di sini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, bersanding dengan jin. Ada insan, Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, tersebut 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surah yang berbeda. Ada nas, ya, Masya Allah, ini paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas, ya, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Nah, yang di sini unik disebutkan ins. Ins itu bentuk tunggal dari nas, personal sifatnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey, ibadah ini tidak hanya berlaku komunal, tapi semua orang, setiap yang bernama manusia, setiap personalnya mesti menjadikan semua aktivitas dan segala nikmat yang melekat pada dirinya untuk ibadah. Dan setiap kita akan ditanya tentang ibadah kita itu. Gak bisa diwakilkan. Fulan, bagaimana hidup kamu? Ya Allah, saya wakilkan aja sama dia supaya bisa bicara. Gak bisa. Antum silakan pejabat paling hebat punya jubir, ketika nanti ditanya oleh Allah, nggak bisa. Ya Allah, saya punya jubir, dia aja yang ditanya dengan saya, nggak bisa. Nggak bisa, ya semua akan ditanya. Karena itu sifatnya personal. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins, bisa Allah katakan begini, wa ma khalaqtul jan wan nas, bisa. Tapi kenapa menggunakan kata ins? Ingin menunjukkan bahwa esensi ibadah berlaku bagi setiap person yang tercipta. Sebaliknya kalau ada manusia diciptakan oleh Allah, lantas dia tidak beribadah, maaf, maka ada yang keluar dari hakikat kemanusiaannya. Ya. Kalau dalam bahasa bebasnya, kamu bukan manusia gitu. Kamu manusia itu untuk ibadah, untuk ibadah. Ya. Awas bahasa agak tingginya, deh, bahasa agak tingginya. Hati-hati, pelan-pelan. Jadi bagaimana caranya? Semua aktivitas kita, ya, Masya Allah. Kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, mengecek semua inventaris yang ada di rumah, yang berkait dengan aktivitas kita, di kantor dan segalanya, bagaimana caranya semua mesti menjadi ibadah. Saya sampaikan hadis qudsi Pak ya, bukan yang ini.
Lihat kalimatnya. Ibadi, hambaku kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah siapkan rizki untukmu supaya kamu nggak capek. Jadi sebetulnya rizki kita sudah ada. Nanti pembahasan rizki saya terangkan bagaimana urutannya. Sudah ada. Ini jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rizki tiba-tiba melupakan nilai ibadah. Perhatikan kalimat hadisnya. Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek la usallitanna lakad dunya. Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia dan saya tidak akan berikan rizki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Misal ada orang kerja capek luar biasa, kerja keras, masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam. Lu menghasilkan 100 miliar, dia bangga, ini kerja keras saya dapat 100 miliar. Kata Allah, kamu nggak usah bangga, memang rezeki kamu itu segitu. Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga. Jadi ngapain dibanggain? Ya, nggak harus dibanggakan. Saya akan buat capek kamu sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ini selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan rezeki akan datang. Ya, nanti dalam bahasan yang khusus, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita akan bahas. Ada rezeki yang kita kejar, ada rezeki yang mengejar-ngejar kita. Masya Allah. Bahkan diantaranya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ada orang mengatakan nggak nyangka saya dapat ini. Emang nggak usah disangka. Dia datangnya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan nyangka. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Anda bayangkan, rizki yang kita cari disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Rizki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Makanya orang katakan hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Jelas ya? Nah, karena itu supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan-pelan. Iya kah? Bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Ya, tujukan karena Allah. Ya, makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah, masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah, segalanya lillah, lillah. Orang haji juga sekarang mau haji, siap-siap sudah mau berangkat macam-macam, masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah tidak akan seibadahnya. Ya, nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji, ayat haji di Quran itu dimulai di Al-Baqarah 196. Posisi paling kiri sebelah bawah, itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya, itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat tauhid. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah, lakukan karena Allah, lillah. Masya Allah. Kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan, sempurnakan. Itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna. Ya, tidak sedikit yang tidak sempurna. Salah satu sebabnya kenapa? Karena bukan lillah. Ya, masya Allah, nunggu-nunggu cukup lama, keluar biaya banyak, tenaga tidak juga sedikit keluar. Ya, begitu sa'inya live, tangan kanannya pegang handphone, Rabbik firwarham begini, orang lain lihat, ngapain jauh-jauh? Ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai mau ke Muzdalifah, diminta oleh Quran zikir, ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis dia. Bahkan ada yang belum berangkat sudah habis pahalanya. Ria itu kan menggugurkan pahala. Ingat betul ya, ria itu rumus Qurannya menghanguskan semua pahala. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah Anda tenun lelah itu dengan berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu bisa menggugurkan amalan, habis semuanya, nggak bernilai. Bukan cuma infak, ada orang sholat kan ria, al-maun itu. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Masya Allah, orang sholat masih bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Di antara makna lalai itu alladzina hum yura'un, yang ria saat dia menunaikan sholat. Ada orang haji ria, ada. Indikasinya bukan lillah, bahkan sebelum berangkat sudah ria. Ya. Tidak keliru kalau Anda ingin kumpulkan, ingin minta maaf, gak ada masalah di situ. Ya, gak ada persoalan, silahkan. Tapi kadang-kadang lupa lisan. Bapak Ibu sekalian, warga kompleks semuanya, ya, kami akan berangkat, mohon doakan kami supaya lancar aktivitas haji kami.
Tolong maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan saat ini demi kelancaran ibadah kami. Ini haji pertama kali kami, Pak. Barangkali ibu ini pula yang pertama kami haji di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, kami yang pertama. Kami doakan saat di Ka'bah nanti Bapak Ibu bisa haji juga. Itu habis pahalanya kan. Habis itu. Belum dapat sudah hilang ya. Jadi masalah. Sekarang kita evaluasi sebentar ya. Tolong sabar belajarnya. Kita gali setiap kalimat-kalimat Qur'annya. Kita turunkan ayat-ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, tanya pada masing-masing ya. Sudah kelihatan dari sisi aspek-aspek yang lain. Berapa usia kita masing-masing? Dari nikmat usia yang telah dititipkan itu, berapa yang sudah jadi ibadah? Saya ulang ya. Berapa usia kita masing-masing, tanamkan pada diri kita, tuliskan yang besar di setiap catatannya. Dari sekian waktu yang Allah berikan pada kita, berapa yang sudah menjadi ibadah? Hati-hati. Misal saja, ada penelitian, kita ambil contoh Quran aja, ambil contoh Quran. Tentang pertanyaan ini ada di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf, ayat 15. Posisi paling kiri sebelah atas, di mushaf standar. Bismillah. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsan, ada? Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia. Insyaallah. Artinya wasiat. Biasanya kalau Bapak Ibu mendengar kata wasiat, yang tersirat apa? Mau meninggal gitu ya. Baik. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal, bukan. Wasiat itu pesan yang sangat kuat. Kenapa sering diidentikan dengan orang yang akan wafat? Karena biasanya begini, pesan orang akan meninggal itu lebih bisa didengar, lebih kuat nilainya dibandingkan dengan sebelum dia berada dalam keadaan demikian. Ya. Ibu ngasih tahu anak, sholat ya nak, tenang aja mah, gampang gitu kan? Tapi kalau info sudah 3, ya semua sudah dipasang, nah sholatnya iya mah, lebih cepat. Ada wasiat di situ. Ya. Jadi kalau diartikan orang akan meninggal, jadi keliru. Allah memberi wasiat dan Allah tidak meninggal. Artinya kalau ada pesan di Quran dikaitkan dengan Allah menggunakan kata wasiat, itu artinya pesan ini begitu penting, sangat kuat dan harus dicamkan oleh setiap yang mendengarnya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Maaf, saya agak cepat setelah diterangkan mengandungnya, menapinya, merawatnya dengan lelah segalanya, lihat ujungnya. Maka tatkala anak itu tiba di usia 40 tahun, 40 sana. 40 tahun. Dan diantara kita tidak sedikit yang sudah mencapai itu, bahkan lebih. Dia harus mengevaluasi dirinya dengan berdoa. Perhatikan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Lihat doa pertama, saya tidak akan bahas ini dengan panjang bagian pertama ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing kami an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya, atas nikmat untuk bisa bersyukur, ya, mensyukuri nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Wa ala walidayya, dan kepada orang tua kami. Ya Allah tolong bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat ini ya Allah, supaya bisa bersyukur. Ya. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Wa an a'mala salihan tarda, dan mohon bimbing kami untuk bisa menggunakan waktu yang Engkau berikan ini, nikmat yang Kau titipkan untuk beramal soleh. Ya. Pelan-pelan. Kenapa ada kalimat amal soleh di sini? Karena jangan-jangan, mohon maaf, sudah Allah berikan selama 40 tahun, belum dia gunakan untuk beramal soleh. Anak 4 tahun sudah ke masjid. Bapaknya yang 40 tahun nggak mau ke masjid. Pak, kok nggak ke masjid? Anaknya ke masjid, kan sudah ada perwakilan dalam keluarga. Allahu Akbar. Ada kalimat itu pernah kami dengar saat ada di Jakarta, salah satu sudutnya. Ada, ya. Masya Allah. Anaknya menghafal Quran, bapaknya mau baca pun belum tergerak. Atau ibunya demikian. Ya, padahal baru 4 tahun. Ya, ada yang keliru. Ada yang keliru. Karena itu setiap manusia mesti mengecek. Kalau sudah ada 40 tahun dari usianya, saya berikan gambaran sederhana ya. Ini penelitian pernah dilakukan, walaupun ringan. Ya, walaupun ringan. Umumnya, walau tidak semuanya, umumnya setengah usia manusia itu dipakai tidur. Jadi kalau orang diberikan 40 tahun, setengahnya 20 tahun itu umumnya dipakai tidur. Dari mulai kecilnya, dewasanya, tidur siangnya, tidur malamnya, macam-macamnya. Jadi kalau 40 tahun yang digunakan tidur berapa tahun? 20 tahun. Yang digunakan beraktivitas 20 tahun. Perhatikan. Apakah saat kita beraktivitas semuanya benar? Tidak, mungkin ada salahnya. Mata salah, telinga salah, lisan salah, sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya, dari 20 tahun ini berapa yang sudah dipakai ibadah?
Baik, ya. Misal, jangan terlalu pesimis, ambil setengahnya. Bisa 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang bernilai dalam pandangan Allah, misal saja, ya dari 40 tahun ini cuma 10 tahun, bekal yang dibawa pulang. Pertanyaan kami, berapa dosanya? Sudah tadi ya, setengah kita ambil, misal. Dari 10 tahun ini, pertanyaan selanjutnya, maaf, dari 10 tahun ibadah, apakah sudah pasti diterima? Belum. Apa syarat diterima? Ikhlas. Quran surah Al-Baqarah 98 ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun ibadah, berapa tahun yang ikhlas? Salat yang ikhlas, baca Quran yang ikhlas, infak yang ikhlas. Misal ambil 5 tahun setengahnya, misal saja 5 tahun. Jadi orang usia 40 tahun membawa bekal yang tidak bermasalah kepada Rabbnya, misal cuma 5 tahun saja. Dosanya berapa tahun? Ya, coba dicek. Dan dalam keadaan ini masih menginginkan untuk bisa masuk surga. Masya Allah, kan aneh dia, aneh ya. Pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru, ya. Ada yang keliru. Ya. Perhatikan pelan-pelan ya. Kalaupun misalnya orang ini dosanya berimbang, taruhlah dari semua ini diabaikan, dosanya 5 tahun juga, 1 hari aja. Ya. Masya Allah. Ada orang punya amal baik 5 tahun, amal jeleknya 5 tahun 1 hari. Masih banyak yang mana amalnya? Yang jeleknya masuk ke mana? Fa amma man khaffat mawazinu fa huwa fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan timbangan amal baiknya, berat amal buruknya, maka tempat kembalinya hawiyah. Ya, neraka bagi dia. Itu luar biasa. Karena itulah kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk beramal soleh, an-a'mala solihan. Yang jadi masalah, orang beramal soleh pun belum tentu Allah ridha. Jadi jangan Anda kira kalau Anda baru salat Allah terima, belum tentu. Belum tentu. Karena orang salat pun kata Quran itu ada 2 jenis. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di atas ke pertengahan sedikit. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Masyaallah. Fa idza qadaytumus shalah, kalau Anda wakaf di sini baca Qurannya. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Maka jika kewajiban sholat telah Anda tuntaskan, kalau wakaf di sini, ini kata para ulama menunjuk pada golongan yang pertama, yang motivasi sholatnya hanya menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat, mau khusyuk atau tidak itu bukan persoalan. Ya, maaf, mau lambat atau cepat itu bukan urusan. Yang penting saya sudah sholat. Jadi kalau ditanya, Pak kok cepat sekali? Ya kan yang penting sudah sholat. Masya Allah, gitu kan? Baca apa tadi? Ya kan sudah hafal, Al-Fatihah dibaca tiap hari misalnya. Ada jawaban seperti itu. Nah itu golongan yang pertama. Di kewajibannya terangkat tapi tidak mendapat manfaat dari ibadahnya. Ya, yang kedua, fadhkurullah. Maka sholat yang dia lakukan akan langsung mengingatkan dia dengan Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau orang sholatnya berhasil, makanya disebut sholat dari kata silah. Silah itu nyambung, tersambung erat. Jadi kenapa disebut sholat? Karena ibadah sholat ini melatih kita untuk tersambung dengan Allah dalam setiap liku kehidupan kita. Jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, Masya Allah, mau tidur pun ingat Allah. Itu fungsinya. Ya, coba dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, berapa yang menjadikan kita ingat pada Allah? Jangan-jangan baru keluar sholat tidak ingat dengan Allah. Ada yang begitu, Bu. Ya. Kan jadi aneh ya, ada orang keluar dari rumah Allah kehilangan sandalnya, padahal baru sholat. Apa yang salah? Artinya saat dia gunakan sandal dia nggak ingat. Sebab kalau ingat Allah tidak mungkin orang yang ingat Allah melakukan maksiat, itu mustahil. Orang mau minum, ketika dia akan minum ingat Allah seperti yang kami sampaikan, maka dia akan tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disenangi oleh Allah, karena dia sedang ingat dengan Allah. Dia tahu Allah melihat, dia tahu Allah mendengar. Orang yang ingat Allah karena didengar oleh Allah, punya sifat as-sami', maka dia tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Semua. Maka dari itu kembali lagi, berapa aktivitas kita yang sudah menjadi ibadah. Itu pun yang sifatnya iyaka karena Allah, bukan karena yang lain. Karena itulah mari kita evaluasi ketika kita mengatakan dalam sholat iyyaka na'budu, itu kita sedang berkomitmen. Dicek lagi, Pak Bu, ya Allah, apa salah saya sampai saya sholat ini, apa yang kurang-kurangnya, apa yang belum jadi ibadah, dievaluasi. Sangat-sangat luar biasa kalau ada orang setelah sholat tiba-tiba dia keluar dari komitmennya, padahal baru menyampaikan pada Allah barusan, saya mau ibadah, tapi dia melanggar kata-katanya sendiri. Itu ada yang berbahaya di situ. Ya. Makanya kalau kita sholatnya benar, itu baru selesai sholat saja, Masya Allah, kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar, itu antara sholat ke sholat bisa terampuni. Ya. Pernah dengar hadis ini? Hadis Muslim, nomor hadis 223. As-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah,
Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jum'ah ke Jum'ah ada pekanan. Wa Ramadan ila Ramadan ada tahunan. Kalau benar ditunaikan kata Nabi, kaffaratun itu akan menghapuskan ya lima bainahunna, dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau Anda tadi punya salah misalnya saat salat subuh sampai ke zuhur, dan mustahil ada orang tidak berbuat salah, maka saat Anda salat zuhur itu benar salatnya, tuntas semua kesalahan dan dosanya, digugurkan oleh Allah. Ya, kecuali dosa besar, ya, dosa besar. Maaf, yang pekanan Jumat ke Jumat selesai. Yang tahunan belum selesai pekanan, ya tahunan dihapuskan oleh Allah. Ramadan digugurkan. Ya. Makanya kata Nabi, maaf, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, celaka dan keterlaluan berlumur dengan kotoran. Ya. Di raghima anf itu salah satu maknanya bu'dan atau raghima anfun. Ya, di hidungnya ada kotoran, debu. Ya. Celaka orang yang diberikan Ramadan tapi dia tidak mampu beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan itu yang bisa mengampuni dosanya. Dikata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan, alumni Ramadan, tidak terampuni dosanya, itu orang celaka. Ya, bahaya dalam hidupnya. Baik, saya akhiri dulu bagian terakhirnya, nanti kita coba berikan waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulan pertama, kalau semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita di Maliki Yaumiddin dengan ayat sebelumnya, ingin selamat, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka jadikan semua itu sebagai ibadah karena Allah. Ya, jelas ini? Maaf, kedudukan, mohon izin saudara kami para ikhwan, jika teman-teman ada yang dititipkan oleh Allah kedudukan, artinya ibadah antum ada di situ. Ayo bikin polisi kebijakan-kebijakan yang baik. Ya. Misal antum jadi ketua RT atau ketua RW, bikin surat aja ke keluarga muslim. Yuk, prioritaskan sholat berjamaah, setiap sholat subuh di hari weekend kita ke masjid, misal bikin surat. Ya. Antum gak usah peduli berapa yang sholat tuh, gak usah peduli, yang penting antum tuliskan. Misal 3 orang aja ke masjid karena surat yang antum buat, itu Allahu Akbar, antum mendapat pahala dari orang-orang itu. Ya. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajri syai'. Ya. Masya Allah. Siapa yang menunjukkan, memberikan fasilitas pada seseorang untuk berbuat baik, lalu dia lakukan, maka Anda mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka bayangkan kalau 10 orang kemudian dia ke masjid, Anda meninggal dunia, dia masih ibadah, pahalanya berapa itu mengalir? Masya Allah, mumpung masih ada, karena kalau sudah nggak ada susah. Kan kedudukan ditukar Pak, Bu. Dia nggak usah bangga kalau punya kedudukan, nggak usah bangga. Salah kalau berbangga diri, itu peluang untuk berbuat kebaikan. Itu peluang. Ya. Mudah bagi Allah, Quran surah 3, ayat 26-27 itu, posisi paling kanan, ya, bawah sedikit. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Anda sekarang jadi pimpinan, besok lusa sudah begitu pensiun keluar. Atau nggak tunggu lama kan? Masya Allah, mumpung masih ada keadaan di atas. Kalau sudah di-reshuffle nggak tahu waktunya kapan, kan nggak ada kesempatannya. Ya, dia ayo buat kebijakan yang baik. Kalau cuma kedudukan bangga, oh ketinggalan. Dulu Firaun, kedudukannya tinggi sekali, jadi raja sampai ngaku Tuhan, bangga, sombong, hancur juga oleh Allah. Jadi kalau ada orang seperti sekarang punya kedudukan nggak seperti Firaun bangga, itu orang ketinggalan zaman. Yang dulu sudah ada. Ya. Sama, Anda dititipkan harta benda misalnya, Masya Allah sekaya apa sih? Ya, itu bukan untuk pamer. Dulu Korun sudah ada, lebih kaya. Quran surah 28 ayat 76-79. Masya Allah, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya, maaf di kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Korun itu dari kaumnya Musa. Fabagha alaihim, sombongnya luar biasa. Apa yang dia sombongkan? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Ayat 76 ya. Kami titipkan dia, bahasanya kami titipkan, bukan Korun yang punya, kami yang punya. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 76. Kami titipkan pada Korun harta yang melimpah, sampai-sampai kunci Pak, kunci berangkasnya saja Bu, tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat di zamannya. Lu bayangkan. Ya. Antum kalau punya kunci berangkas, biasanya disembunyikan apa dipamerkan? Pasti disembunyikan, masa dipamerkan? Antum foto, plak, ya, buat di Instagram, kunci berangkas saya itu cari masalah gitu ya. Cari masalah. Ini enggak, Korun enggak. Dia setiap kemana-mana Pak ya, di belakangnya ada 10 orang, cuma ngangkat kunci berangkasnya saja. Dia ingin tunjukkan pada orang, kalaupun ada yang ngambil harta saya, ambil aja, nggak akan habis kok, saking kayanya saya. Saking kayanya saya. Masya Allah, kaya luar biasa dan sombong dan hancur semuanya. Hancur. Ya. Jadi kalau ada orang merasa kaya sekarang, kemudian sombong, itu orang ketinggalan zaman. Jauh ketinggalannya. Dulu sudah ada dan dia lebih kaya. Jadi keterlaluan kalau ada orang sekarang mengaku kaya, sombong itu keterlaluan. Karena kekayaannya nggak sekaya Korun. Ya, dan Korun hancur juga.
Perhatikan ketika Allah meluruskan Quran ini di ayat 77-nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kami titipkan ini bukan buat pamer, tapi supaya engkau menggunakannya untuk kepentingan ibadah, mencari tempat terbaik di akhirat. Nanti pulang ke rumah, coba cek di keluarga. Karena masing-masing anggota keluarga itu diberikan titipan yang berbeda. Ada titipan pengetahuan, titipan tenaga. Ya, mohon maaf, barangkali yang nggak dititipkan harta benda itu menurut Allah itu dia sudah banyak bangun malam. Saking nggak punyanya, jarang sering puasa. Antum jangan bangga kalau baru bisa puasa Senin Kamis, di sana sudah ada ayamul bait. Jangan bangga kalau baru bisa ayamul bait, di sana sudah ada yang puasa daun. Sudah ada. Ya. Sudah ada yang tiap malam tahajud. Sudah ada yang mulai menghafal Quran. Masya Allah. Dengan sekian jangan bangga kalau cuma hafal Quran 1 riwayat, ada yang 13, ada yang 7 riwayat, ada yang 10 riwayat, ada yang 14 riwayat. Masya Allah. Ya. Ini semua itu cuma titipan. Gunakan untuk ibadah. Karena itulah mohonkan kepada Allah. Mohonkan, ini poinnya. Kalau kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita untuk ibadah, maka mohon berdoa. Runtunan keduanya, wa iyyaka nasta'in. Minta supaya ditolong oleh Allah, supaya dibantu, supaya diberikan petunjuk. Makanya ketika antum mengucapkan iyyaka na'budu, mustahil kalau kita bisa ibadah sendirian tanpa bantuan Allah. Karena itulah kemudian kita ikrarkan, ya Allah, kalau ada kelemahan-kelemahan, kekurangan dalam kami, sekarang kami mohon pertolongannya ya Allah. Bantu kami, berikan kemudahan. Maka kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Baik, saya mau berhenti sebentar dengan menutup uraian ayat ini dengan sesuatu yang penting. Ini rumus yang harus Anda amalkan. Lihat persamaannya. Fokus sedikit ya. Bismillah. Nanti ini bisa ditemukan diantaranya di ilmu balaghah dan ilmu arud. Ya. Kalau di nahwu atau sharaf belum sampai ke sini. Lihat saya turunkan rumusnya ya. Kenapa saya berikan wawu di sini dan iyyaka nasta'innya pindah ke sini? Wawu itu di antara rumusnya, di antara maknanya itu bisa berarti persamaan, equal, hal yang sama. Jadi kalau kita turunkan ke bawah, misal kita tuliskan begini, iyyaka na'budu. Wahnya di sini kita turunkan persamaannya sama dengan kan? Iyyaka nasta'in. Lihat sini, ini ibadah, ini solusi. Pelan-pelan. Minta tolong karena minta solusi kan? Ya, minta solusi, minta pertolongan. Baik. Sekarang perhatikan sini. Kalau orang minta tolong, umumnya sedang punya apa? Masalah. Mustahil orang minta tolong gak ada masalah. Tolong saya Pak, kenapa? Gak ada apa-apa. Pasti ada masalah gitu ya. Pasti ada masalah, ada persoalan. Ada problem. Turunkan ayat Qurannya. Dan uniknya, semua manusia kata Allah itu diuji dengan masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'. Dan kalian sepanjang masih hidup, kami pasti akan uji dengan berbagai persoalan. Masalah itu dititipkan oleh Allah kepada kita, bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Sebab kalau tidak diuji dengan masalah, hidup kita tidak akan berkembang. Anak bapak ibu tidak menangis, bagaimana kreativitas orang tua muncul? Ya, mustahil itu. Nanti akan vakum aja kehidupannya. Dari mulai dilahirkan sampai tumbuh dewasa nggak pernah nangis. Anak orang lain terlahir nangis, anak kita diam misalnya kan, diam aja, itu kan bahaya. Nggak muncul kreativitas. Ya. Dan menariknya, pelan-pelan, ketika masalah ini didapatkan, saya agak cepat saja, agak cepat. Ketika masalah ini didapatkan, ditujukan kepada kita, itu Masya Allah, bahasa Qur'annya, itu ujian yang Allah titipkan kepada kita untuk membuat kita lebih baik. Lebih baik. Dan tidak mungkin, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Ayat 286. Pelan-pelan. Dan tidak mungkin Allah menitipkan satu ujian, persoalan kepada kita, kecuali kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali dia sanggup. Jadi mustahil Allah menitipkan ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya, mohon maaf, kalau di antara kita sedang punya masalah, seberat apapun yang kita genggam sampai saat ini kita rasakan, jangan mengeluh. Karena menurut Allah cuma kita yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan pada Bapak, karena Bapak yang bisa, yang lain nggak bisa Pak. Karena itu ketika kita punya masalah, yakinkan, Alhamdulillah Allah titipkan kepada saya. Artinya Anda yang dipercaya. Nggak usah ngeluh. Ngeluh itu nggak menyelesaikan persoalan, Bu.
Kita mengeluh, masalah nggak akan tuntas, cuma datang masalah baru. Ingat betul, ketika Allah titipkan pada Anda, cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Ya. Dan nggak usah terlampau bangga, bikin status, ternyata cuma saya yang mampu, ya nggak usah. Ya. Itu bikin masalah, gitu kan? Baik. Jadi ini poin pertama. Ya. Saya beri gambaran sini ya. Lihat bagaimana keadilan Allah. Sebelum saya turunkan ke sini, lihat bagaimana adilnya Allah. Adilnya Allah. Tahu cicak? Cicak, baik. Bagaimana beraktivitasnya? Merayap ya? Baik. Makanannya apa? Nyamuk. Saya mau tanya, nyamuk bisa terbang? Cicak? Di mana logikanya? Ada makhluk makanannya bisa terbang, makhluknya enggak. Yang makan nggak bisa terbang, yang dimakan bisa terbang. Apakah nyamuknya cuma terbang aja? Cicak, nggak mungkin. Cicaknya cuma lihat, itu mustahil. Ya. Tapi perhatikan pesan orang tua kita ketika memberikan syair-syair. Sebetulnya dulu itu ada kalimat-kalimat baik untuk kita renungkan. Coba lihat dulu, orang tua kita pernah menyampaikan satu syair. Cicak-cicak di dinding, diam-diam, Masya Allah, datang seekor nyamuk. Selanjutnya silahkan teruskan ya. Poin saya, perhatikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Cicak ini merayap cuman diam-diam. Cuman diam-diam aja, tapi dia merayap. Yang menarik, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuknya datang. Kalau dia tidak merayap sekalipun diam-diam, nyamuknya nggak akan datang. Tapi karena dia merayap walaupun diam-diam, nyamuk datang. Siapa yang datangkan nyamuk? Kalau cicak aja merayap, yang terbang bisa datang, maka bagaimana dengan manusia yang bisa mengerjakan apapun? Mudah bagi Allah mendatangkan. Ya. Kalau dia tingkatkan kedekatannya dengan Allah, Allah akan datangkan, bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Cicak aja dapat, kenapa kita enggak? Ini nggak ada yang mustahil, ya, nggak ada yang mustahil. Baik, ini problem, masalah, pelan-pelan. Kita ingin solusinya. Ketika kita mohonkan solusi, ya, wa iyyaka nasta'in, ternyata yang menarik didahului dulu oleh ibadah. Kalimat solusi ini disandingkan dengan ibadah, dibuat persamaan. Ibadah sama dengan solusi. Seakan-akan ada pesan di Quran, jika seseorang punya persoalan dalam hidupnya, apapun itu, sebetulnya gampang menyelesaikannya. Yang punya solusi Allah, yang punya rizki Allah, kenapa nggak didekati pemilik solusinya? Ibadah. Ini mohon maaf, kalau Anda juga punya persoalan, bisa di kantor, masalah nggak tuntas, kan? Atau ada yang di kantornya champion, dia juara, tapi di rumahnya persoalan nggak pernah tuntas, padahal harta cukup berlimpah, kedudukan tinggi, masalah nggak selesai-selesai. Cek, mungkin ini yang nggak maksimal. Ya, ini yang nggak maksimal ibadahnya. Kita ambil contoh lain, Quran surah 65, At-Talaq, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Baik, lihat persamaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, masyaallah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwanya naik, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar pada setiap persoalan yang tengah dialami, diberikan solusi. Di persamaan di ayat ini, takwa meningkat, takwanya meningkat, masalah selesai. Ya. Bahkan rizki, masya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Rizki itu bukan cuma uang, hati-hati. Keturunan itu rizki, ketenangan itu rizki. Kadang-kadang ketenangan itu bisa lebih penting dibandingkan dengan harta yang kita lihat dan kita pegang. Ya. Saya sering tanyakan, Bapak Ibu mau pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dan tidak ada pilihan ketiga. Itu nggak mudah, kan? Ini ingin menunjuk bahkan ketenangan itu penting dalam satu peristiwa. Ya, hati-hati ya. Baik, jadi kalau Anda tingkatkan takwa, itu masalah selesai. Rizki datang. Dan takwa disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dengan derivasi yang beda-beda. Ya, kata-kata yang beda. Ada muttaqin, yattaqun, tattaqun, ya, ittaqillah, macam-macam. Ya. Kalimat takwa ini kalau disebutkan di Quran selalu bersanding dengan ibadah, amal soleh. Coba cek kalimat takwa pertama di Quran, bersanding dengan amal soleh. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, salat, amal soleh. Jadi kalau orang salat ini masalah selesai. Puasa ujung-ujungnya takwa. Ya, lihat Al-Baqarah 183, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa lagi. Di rumusnya gampang. Kalau antum ingin menyelesaikan persoalan dalam hidup, dekati yang punya solusi dengan meningkatkan takwa. Caranya ibadah. Tingkatkan ibadah.
Dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Masya Allah. Kita ambil contoh ya, contoh terakhir kita tutup di sini. Quran surah 21 Al-Anbiya. Ini paling komplit dan ini kalau isyarat Qurannya akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Quran surah 21 ayat 83 sampai 92. Catat saja dulu, nanti dibuka kemudian ayat 83 sampai 92. Ini ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, ini adalah gambaran dari Quran tentang kisah para nabi dan orang saleh yang mengalami persoalan dalam hidup. Ada yang sakit parah luar biasa, ada yang masalah dengan keturunan, ada yang masalah dengan aktivitas yang menghimpit sampai gelap mata, sampai gelap mata. Tapi semua dibebaskan oleh Allah. Dan kalimat menariknya di ayat-ayat ini adalah orang-orang yang punya masalah serupa dengan ini, kami akan berikan solusinya kalau mengerjakan amalan yang sama dengan mereka. Saya kasih satu contoh saja ya, di rangkaian ayat ini tentang Nabi Ayyub di ayat ke-83-nya sampai 84. Perhatikan kalimatnya, wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayat ini? Quran surah 21 ayat 83. Wa ayyuba, biasanya kalau dalam bahasa Arab kalimat pertama dalam satu rangkaian kata itu biasanya menggunakan harakat dhammah rafa. Al masjidu kabirun, hampir tidak dikatakan al masjidah, selalu Baik, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, ya, pelan-pelan. Di sini pakai a. Wa ayyuba, a itu harakatnya fathah kasrah atau dhammah? Fathah, apa artinya fathah? Fataha, iftahil bab, apa artinya iftah? Fathah, buka, terbuka. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub ini untuk menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat dan mempelajarinya. Ada ilmu nanti untuk membaca itu ya, diantaranya di ilmu arud. Kenapa harakatnya fathah? Nasab, kuat, nasab itu kuat. Seakan-akan ingin katakan kami buka kisah Ayub ini supaya jadi inspirasi untuk Anda, menjadi motivasi yang kuat dalam kehidupan. Idnada rabbah, ketika beliau menyeru pada Tuhannya, diuji dengan penyakit luar biasa, Bu ya. Tapi jangan ngarang ya. Ini tidak disebutkan penyakitnya apa, cuma kondisinya luar biasa parahnya. Ya. Ada yang berspekulasi mengatakan penyakitnya itu penyakit kulit, ya. Kemudian ada belatungnya, begitu mau sholat dicopot dulu, setelah sholat dipasang lagi, nggak ada kerjaan ngarang-ngarang begitu, ya. Itu nggak ada. Itu zamannya Ali bin Abi Thalib. Kalau ada yang seperti itu, besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi. Itu cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang tidak ada sumbernya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Tidak ada. Itu karangan Israiliyat yang kemudian dipopulerkan kembali. Taib. Penyakitnya luar biasa, cuma diisyaratkan tidak pernah, mohon maaf, dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan diderita oleh orang setelahnya. Dan bukan cuma penyakit ini saja, kalau dirinci, ayat yang dituliskan sampai 84, ujiannya itu tiga. Ya. Ayub ini kan orang kaya, Masya Allah. Kemudian keturunannya luar biasa, ya. Ada 12 anaknya, kaya, semua sehat-sehat, kuat, kan? Yang ketiga ini menarik, ya. Ini menarik. Mohon maaf, dan soleh, ya. Kaya, keturunan sehat, kuat dan soleh, dekat dengan Allah, ya. Sehat luar biasa. Satu kali diuji dengan 3 hari aja, 3 hari. Hari pertama, mohon maaf, semua hartanya hancur, lebur, ternaknya mati semua. Kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Insya Allah. Apa yang terjadi? Ternyata ibadahnya meningkat 2 kali lipat, bukan menurun. Ayo kami uji ini untuk contoh bagi manusia. Engkau kaya luar biasa, banyak aset saya hancurkan sekarang. Apakah akan turun ibadah? Tidak, 2 kali lipat. Ada nabi, rasul, Masya Allah, surganya jelas. Diuji dengan kekayaan, hancur semuanya dalam 1 hari, meningkat ibadahnya 2 kali lipat. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, nggak jelas surganya, kehilangan sendal di masjid, rame. Masya Allah, ya. Nggak evaluasi diri gitu ya. Baik, kita teruskan. Hari kedua, barangkali keturunannya masih ada, diwafatkan oleh Allah. 12 anaknya wafat sekaligus. Bukan 1-2, 12 anaknya. Seorang kehilangan 1 anak, dipanggil oleh Allah. Bukan kehilangan sebetulnya, bukan kehilangan. Allah ambil, tugasnya selesai. Cuma tinggal yang belum selesai adalah tanggung jawabnya di akhirat, akan ditanya. Maka yang sering berharap punya keturunan setelah dikasih, hati-hati itu titipan, Anda akan ditanya. Mungkin tugas Anda tidak harus sampai dewasa. Masya Allah, ada yang tugasnya baru berapa bulan, ada yang tugasnya baru dilahirkan, ada yang tugasnya sampai beranjak tumbuh. Hati-hati, itu semua tugas, ya. Dan akan ditanya di akhirat nanti. Ini 12 anak yang diwafatkan oleh Allah, dipanggil segera. Meningkat lagi 2 kali lipat. Barangkali masih sehat, diuji dengan penyakit yang tidak dialami orang sebelumnya, tidak akan pernah
tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah. Kurang lebih nikmat dalam dalam masa 20 tahun. Setelah 7 tahun dengan istrinya bersabar dengan itu, istrinya mengatakan begini, Bu, istrinya, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi, Rasul, bisa mengangkat tangan dikabulkan doanya. Kurang berapa lama kita menanti, mohonkan kepada Allah supaya disembuhkan. Disembuhkan gak minta banyak, asal sembuh aja. Lihat jawaban Ayub. Bertanya pada istrinya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? Kurang lebih 7 tahun. Perhatikan Pak jawaban Ayub. Nanti saja, kalau masa ujian sama dengan kekayaan itu 20 tahun, sama-sama senangnya, baru saya mohon kepada Allah. Malu rasanya, diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji seperti ini baru 7 tahun sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Tapi yang paling menarik, ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, bukan beraktivitas. Ya. Di saat sakit masih bisa beraktivitas, masih bisa ibadah, nggak pernah mengeluh. Biasa aja nikmati, alhamdulillah, dekati Allah, berdoa dengan baik. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit ini sudah mengganggu Ayub untuk ibadah. Sesuatu yang mengganggu dalam bahasa Arab disebut dengan durun. Jamaknya dorra. Nanti ada godaan-godaan dalam hidup ibu, bapak sekalian yang akan mengganggu secara fisik pada kita. Ya. Di antaranya Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra. Ada penyakit yang mengganggu, ya. Ada godaan secara fisik, ya. Kalau Ayub kena penyakit fisik luar biasa, barangkali kita kasih hujan, ya, mulai kena fisik macam-macam. Nah, ini penyakitnya sudah mengganggu kepada ibadah, sulit untuk ibadah, ya. Kalau kita mau sholat susah gitu ya, baru berdoa. Masya Allah. Apa doanya? Perhatikan doanya. Rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamar rahimin. Perhatikan kalimat doanya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa mantap menunaikan ibadah kepadamu. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya dalam ibadah nih, sudah gak nyaman lagi ibadah. Sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Ya. Kalau dalam bahasa bebas, kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Allahu Akbar. Ketika kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayub melekatkan kata ibadah, langsung turun jawabannya di ayat 84-nya. Fastajabna. Ya, menggunakan fa, Pak. Saya pernah terangkan dulu ya, masih ingat? Ada menggunakan huruf waw, ada menggunakan thumma, ada menggunakan fa. Itu beda. Kalau pakai waw itu ada jeda sedikit. Kalau bahasa Qur'annya wastajabna, artinya Ayub selesai berdoa nunggu 5 menit jawaban turun. Kalau pakai thumma, berdoa saat itu barangkali besok baru terjawab. Tapi kalau menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Selesai berdoa, seketika jawaban turun. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami langsung jawab doanya, kami sembuhkan dia. Bukan cuma disembuhkan saja. Masya Allah, ternyata Masya Allah setelah sembuh ini, apa yang terjadi? Tadi kan anaknya berapa? 12 kan? Setelah sembuh, kemudian istrinya mengandung lagi. Setiap kali mengandung, kembar, sampai mengandung 12 kali, lahir 24 anak. Wa atainahum mithlahum wa ma'ahum. Ya. Kami berikan kembali keluarganya yang hilang kemarin. Wa mithlahum ma'ahum, dan semisal mereka sama persis jumlahnya. Ya, yang semula merasa kehilangan 12 anak dikembalikan 24 anak. Ya, kebiasaan orang-orang pada saat itu, karena Ayub ini orangnya baik, dekat dengan sekitaran, begitu mendengar sembuh, ini kebiasaan mereka mengunjungi. Kalau dalam berkunjung itu bawa sesuatu. Maka Masya Allah sekampung kunjungi Ayub. Begitu datang kasih ini. Begitu selesai ternyata kekayaannya meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Anda bisa bayangkan. Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, demikian pula kami akan berikan pada orang-orang beriman. Yang punya masalah serupa dengan Ayub akan diberikan hal yang sama. Kalau dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayub. Di antaranya apa? Para nabi itu meningkatkan ibadah. Ini. Bahkan dalam sakitnya pun yang diingat ibadah. Jadi kalau antum sedang punya masalah, dahulukan kepentingan ibadah dulu. Ibadah. Itu yang susah cari pekerjaan. Apa motifnya? Jangan-jangan cari kerja untuk dunia aja, itu lama jawabannya. Lama. Hadirkan untuk ibadah, minta untuk ibadah. Ya Allah, mohon tunjukkan pada saya misal saja. Antum pengen 1 miliar misalnya minta ya, banyak banget kan, ada kepentingan tertentu. Hadirkan dulu kepentingan ibadah, baru yang lain ikut. Ya Allah, hamba sudah berusaha ya Allah, beribadah sholat sedapat yang hamba minta. Cuma sampai sekarang belum bisa zakat ya Allah, yang sekiranya bisa memberikan bantuan kepada banyak orang. Hamba tidak minta banyak, mohon ya Allah beri kesempatan berzakat dengan 25 juta saja, supaya ada kebaikan untuk orang banyak. Zakat itu berapa persen?
2,5%. Kalau minta zakat 25 juta, artinya minta berapa? Masya Allah. Coba cek ya, jangan-jangan yang sakit minta sembuh karena pengen sembuhnya aja, ibadahnya nggak ada. Kamu ini dikasih sehat, sholat enggak, dikasih sakit nggak, zikir juga, sekarang pengen sembuh lagi. Kapan kamu mau ibadahnya? Sehat nggak ibadah, sakit nggak ibadah, sudah sakit pengen minta sehat lagi. Kapan mau ibadahnya? Ya. Saya pernah punya kejadian menarik dulu. Alhamdulillah saya dititipkan sakit dulu, ya. Dan komplit tipes, ketemu temannya DB, dirawat di rumah sakit. Datang ke situ, masya Allah. Jadi ketika dirawat, disediakan dokter, masya Allah katanya yang paling baik di situ. Itu 4 kali visit datang, kurang lebih. Kunjungan pertama disebut ade saya. Apa yang dirasakan deh katanya. Kunjungan kedua, Mas, gimana Mas? Katanya. Kunjungan ketiga, karena anak kami juga sama-sama dirawat, ikut sama dia, dan di satu ruangan kan, berubah jadi bapak. Bagaimana Pak? Di 3 kali bapak tuh. Yang ketiga ini saya masih ingat betul. Kalimat dokter ini mengatakan, Pak, sudah ada rumus dalam dunia ilmiah. Sudah ada rumus. Bapak ini tidak akan pernah naik darahnya, kecuali nanti di hari kesekian. Hari kesekian. Jadi semuanya rumusnya seperti itu. Mau obat sehebat apapun akan tetap seperti ini. Jadi sabar aja, tunggu, silakan. Kalau manusia sudah mengatakan dengan ilmunya demikian, maka kita bisa berharap kepada yang paling mengetahui untuk menutup dan menghilangkan sifat yang seperti itu, ya, supaya mengatakan bahwa ada yang lebih daripada ini. Maka malam-malam bangun, saya tayamum, kemudian kita mencoba sholat di malam hari, kita mohon kepada Allah, ya Allah, penyakit yang Kau titipkan ini hamba terima dengan penuh kelapangan, hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Namun nampaknya sudah membuat orang mulai sibuk, ya. Jadi ke rumah sakit sudah mulai banyak orang, ya, macam-macam. Hamba ingin meringankan mereka ya Allah. Jangan biarkan rumah sakit ini sibuk, jangan biarkan macam-macam, ya. Tunjukkan kebaikan. Tiba-tiba besoknya dokter yang biasa visit jam 11 datang jam 7. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Begitu masuk, Ustadz, tiba-tiba panggil Ustadz. Ini harusnya gak begini, kenapa kok bisa begini? Kenapa dok? Saya bilang. Ternyata sudah naik nih, sekarang sudah naik. Kayaknya doanya banyak ya kan. Jadi pada pagi itu tiba-tiba semuanya naik, berubah dan sehat lagi. Selesai. Kisah ini menyebar di rumah sakit. Tiba-tiba pasien yang ditangani dokter tadi, ada yang naik ke atas ke tempat kami. Ya, Tad, kami tetangga kan yang di Bekasi, anak saya sakit. Oh, terus kenapa? Dokternya sama dengan Ustadz katanya. Yang itu disuruh minum, tapi obatnya paling bagus gak sembuh-sembuh juga. Menurut Ustadz bagaimana katanya? Saya bilang kenapa datang pada saya? Saya bilang ibadah, minta sama Allah, berdoa. Siapa yang doa? Ya yang sakit, saya bilang. Itu masalahnya, sebab anak saya nggak mau berdoa. Saya bilang silahkan, kalau mau selamanya di sini, minta pada Allah, dimintakan. Dan masya Allah ketika dilakukan berdoa dengan baik, mohon pada Allah antara hubungan dia dengan Allah, dan kita juga berdoa, dia, alhamdulillah, selang berapa waktu kemudian dia sembuh, dia keluar. Yang paling unik, tiba-tiba datang seseorang menjenguk, menyampaikan satu kertas. Apa ini, Ustadz? Ini mohon, ini doa untuk anak saya. Terus kenapa? Ustadz kan sedang sakit. Doa orang sakit kan diijabah lebih cepat 2 kali daripada yang sehat. Mohon doakan deh. Jadi kadang manusia itu ada-ada saja ya dalam kehidupannya. Baik, jelas ya? Jadi poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan gambaran pada kita semua nikmat, semua titipan Allah gunakan untuk ibadah. Supaya hidup kita nyaman. Ya. Yang kedua, mohon selalu pertolongan Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang ketiga, setiap Anda punya kesulitan dalam hidup, maka selalu tingkatkan ibadah untuk memudahkan itu. Saya bacakan hadis terakhir sebelum saya jawab barangkali 1 atau 2 dari sini. Yang tadi dituliskan Abu Dawud nomor hadis 649. Ibu masih ingat? Bapak masih ingat? Bukankah tiap hari 17 kali kita bacakan ini? 17 kali? Kapan kita bacakan? Salat. Seharusnya masalah kita selesai. Selesai. Ya. Lihat hadis kuncinya. Saya langsung ke ujungnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, untukmu saja kami menjadikan aktivitas kami sebagai ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan, mohon berikan solusi. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab seruannya ini. Jadi ketika Anda membaca Al-Fatihah itu Allah jawab. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, dan kalau hambaku benar ibadahnya, masalah, maka sekarang pun apapun yang dia minta aku akan berikan, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Jadi seharusnya kalau kita bacakan itu selesai tuntas. Makanya dulu ada seseorang yang pernah, mohon maaf ibu dan bapak sekalian, yang pernah berumah tangga puluhan tahun belum mendapati keturunan, lantas suaminya bangun, berdoa dalam berdirinya, bangun dalam sholat, berdoa dalam sholatnya.
Masya Allah, ketika dia sholat masih berdiri, turun jawaban, kamu akan punya keturunan. Sampai kaget orang itu. Ya, nanti dirangkum di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39, posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berita baiknya tiap hari ditawarkan. 17 kali kurang apa lagi? Tiap hari itu. Tiap hari dalam sholat. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku ini dengan hambaku, kalau benar ibadahnya saya kabulkan apapun yang diminta. Masya Allah. Jadi kalau kita tiap hari sholat kemudian kita membaca itu belum ada yang terkabul, maka ada yang belum sempurna sholatnya. Harus ada yang diperbaiki, ya, ada yang diperbaiki. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini untuk bahasan kita. Mohon izin kalau kita coba bahas jenak, ya. Kita berhenti sampai jam 3. Nanti jam 3 saya mohon izin pamit karena kami harus ke kawasan, ya, ditunggu untuk asar nanti. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.